Hai semua, welcome back to my channel. Oke, hari ini gue pengen sharing 3 ide bisnis yang akan booming di tahun 2022 ini. Oke guys, beberapa tahun terakhir mungkin kita sering dengar banyak sekali perusahaan startup baru bermunculan. Nah, gue kepikiran untuk bikin konten ini. Ini adalah tentang apa yang kita alamin selama beberapa tahun terakhir dan peluang apa aja sih yang bisa kita ambil di tahun ini. Stay tune terus ya guys. Oke, kita saat ini hidup di tengah satu periode yang penuh dengan ketidakpastian ya guys. Pandemi virus corona seperti yang telah kita ketahui telah merubah berbagai aspek kehidupan. Seperti cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita berinvestasi, bahkan cara kita berbisnis pun sudah berubah secara signifikan. Nah, tujuan utama dari video ini adalah memberikan perspektif tentang betapa pentingnya perubahan ini. Tren apa aja sih yang lagi ngehits saat ini, dan peluang apa aja sih yang kita bisa ambil di tahun 2022 ini. Oke, sebelumnya gue pengen ajak kalian berimajinasi guys. Jadi kita kembali ke maybe let's say 1000 tahun lalu ya guys. Nah, gimana sih masyarakat pada zaman itu hidup? Jadi, pada abad pertengahan, masyarakat tersusun menjadi 3 kasta, guys. Yang pertama adalah kaum bangsawan atau raja, yang kedua adalah kaum agamawan, dan yang ketiga adalah kaum petani. Nah, di antara 3 golongan ini, menurut kalian nih guys, mana sih yang paling berpengaruh atau berkuasa? Nah, pasti jawabannya teman-teman udah tahu ya. Tentu kalian udah tahu jawabannya itu kaum bangsawan atau kaum raja lah gitu. Nah, simpelnya karena mereka sudah terlahir dari keluarga kerajaan atau keluarga yang kaya. Nah, pada masa itu mereka percaya guys bahwa pembagian kasta ini bersifat permanen. Sehingga mereka merasa sangatlah penting untuk melestarikan pembagian kasta dan mempertahankan kelas sosial di mana mereka lahir gitu guys. Oleh karena itu, hampir nggak mungkin ketika seseorang berada di kasta terendah menuju kasta tertinggi dalam masyarakat. Jadi, kalau kalian lahir sebagai kaum bangsawan misalnya, kalian akan hidup dan menikmati privilege sebagai bangsawan. Begitu juga ketika kalian lahir sebagai petani, maka kalian akan hidup sebagai petani seumur hidup kalian. Nah, simpelnya, pada saat itu guys, status kalian semasa hidup ditentukan bukan oleh kerja keras atau ide-ide kalian gitu, namun ditentukan berdasarkan kelas sosial ketika kalian lahir. Namun demikian, hal ini tidaklah sama dengan masa sekarang. Sekarang, semua hal menjadi lebih mudah untuk menjadi kaya atau menjadi orang-orang yang berpengaruh gitu guys. Bahkan ketika kalian memulainya dari nol. Dan faktanya, inilah yang terjadi pada kebanyakan milioner pada zaman ini. Di US misalnya contohnya. Berdasarkan artikel yang gue baca di Investopedia, based on data 2021 Global Wealth Report by Credit Suisse, ada lebih dari 21.951 milioner di US. 79% dari mereka adalah orang yang kaya dari diri sendiri atau bukan dari warisan. Istilahnya adalah first generation of millionaire gitu ya guys. Nah, angka ini nih meningkat pesat antara tahun 2020 ke tahun 2021. Dan untuk pertama kalinya nih guys, lebih dari 1% orang Amerika adalah milioner gitu. Jadi, nggak seperti abad pertengahan ya guys, di mana kepemilikan tanah menentukan kekayaan seseorang gitu. Di abad ini, data dan informasi lah yang memegang peranan penting dalam menentukan kekayaan seseorang. Jadi, hanya orang-orang yang memiliki data dan informasi terbaik dan take action lah yang akan berpeluang besar untuk menang. Nah, jadi di tengah kesulitan ekonomi dunia saat ini, memang ada segelintir orang yang menghasilkan profit dengan sangat cepat guys. Dikarenakan mereka memiliki data dan informasi yang lebih baik dari kebanyakan orang pada umumnya. Dan mereka berhasil mengaplikasikan data dan informasi tersebut. Tapi guys, kalian penasaran gak sih gimana cara mereka mendapatkan data dan informasi tersebut?
Well, sebenarnya ada banyak sekali sumber informasi ya guys di luar sana. Ini nih segampang kalian search di Google atau di mesin pencari lainnya gitu. Kalau kalian search di internet, cara menghasilkan uang dengan sangat cepat, atau mungkin bisnis apa yang lagi booming di tahun ini, mungkin akan muncul ratusan atau bahkan ribuan ide gitu. Tapi, apakah semuanya itu benar-benar bisa dipercaya? Nah, tugas teman-teman adalah mencari dan memfilter informasi yang objektif yang dapat kalian aplikasikan langsung gitu. Jadi gini guys, kesuksesan sebuah bisnis ditentukan oleh bagaimana kita dapat mengisi kebutuhan atau keinginan orang lain. Gak peduli apakah kalian main di ranah industri besar atau spesifik niche, ketika teman-teman itu berhasil, berarti teman-teman udah berhasil memenuhi permintaan pasar. Dengan kata lain, bisnis adalah membantu banyak orang untuk memecahkan masalahnya. Jadi, kalau ada pertanyaan gini guys, kenapa sih orang-orang mau beli produk? Jadi produk kan bisa jasa, bisa barang ya guys. Nah, sebenarnya jawabannya simple guys. Alasan utamanya adalah karena mereka ingin memenuhi either keinginan atau kebutuhan. Oke, kita langsung masuk aja ke poinnya ya guys. Oh iya, tapi sebelum masuk ke poinnya, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Karena teman-teman bisa dapat info terbaik mengenai keuangan di channel ini. Oke, ini adalah 3 bisnis yang akan booming di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah delivery service. Kenapa delivery service? Why? Kan udah ada tuh bro aplikasi Astro atau aplikasi delivery service lainnya gitu. Ya, emang betul guys. Tapi guys, teman-teman ingat gak? Tahun 2004 kan udah ada Friendster. Kenapa Mark Zuckerberg masih bikin Facebook? Dan tahun 2010 kan udah ada Facebook tuh guys. Kenapa Kevin Systrom ini yang menciptakan Instagram ya guys, bikin Instagram gitu. Kenapa Kevin Systrom bikin Instagram? Ya, sebenarnya sebelum pada akhirnya juga diakuisisi oleh Facebook sih. Tapi kenapa guys? Why? Oh ya, ini disclaimer dulu ya guys. Ini menurut pendapat gua aja guys. Jadi, yang pertama adalah karena pangsa pasarnya luas. Pangsa pasarnya adalah, coba teman-teman bayangin, orang yang pakai media sosial adalah semua orang di muka bumi ini kan. Jadi, teman-teman bisa bayangkan betapa luasnya pangsa pasarnya. Dan peluang itulah yang diambil oleh Mark Zuckerberg dan Kevin Systrom. Yang kedua adalah ada fitur-fitur baru yang ditambahkan guys. Oke lah, maybe Astro udah kuasain delivery service misalnya. Tapi untuk model bisnis dari supermarket ke rumah. Nah, dan kalian bisa modif lagi guys. Misalnya dari pasar tradisional ke rumah-rumah gitu misalnya. Kan banyak tuh guys, ibu-ibu yang mau beli ikan di pasar atau yang mau beli sayur gitu di pasar, tapi nggak berani keluar. Nah, gimana kalau ibu-ibu itu cukup buka aplikasi dan tinggal order gitu guys. Ini cuma salah satu contoh aja ya guys. Ya, bisnis modelnya sebenarnya simple sih guys, hanya nganterin barang aja. Tapi bisnis ini jelas adalah niche yang akan booming di tahun ini. Kenapa? Karena pasarnya bertumbuh sangat cepat, guys. Kenapa? Karena situasi yang ada saat ini udah mengubah culture kita kan, guys. Sebelum pandemi misalnya. Nggak ada orang yang percaya belanja online kan. Beberapa orang malah skeptis. Mereka mikir, jangan-jangan toko ini nipu nih. Tapi after pandemi ini, semua dipaksa untuk belanja secara online. Karena tiap orang cuma punya 2 opsi guys. Yang pertama adalah pergi keluar rumah dan resiko tertular virus corona. Yang kedua adalah stay at home dan belanja online gitu. Nah, dan karena kebanyakan orang lebih memilih opsi kedua, mereka akhirnya mulai nyaman untuk belanja online. Dan sebenarnya ini adalah tren yang sedang bertumbuh di seluruh dunia guys. Jadi, banyak bisnis-bisnis besar yang tadinya main di ranah offline udah pada tutup kan guys. Dan dibunuh oleh startup-startup yang memilih melayani customer via online gitu. Nah, teman-teman bayangin, barang apa aja yang kita mau
tinggal klik-klik dan beberapa menit kemudian barang itu nyampe gitu di depan rumah teman-teman. Bener-bener keren kan guys? Nah, tapi kalau teman-teman pengen masuk ke industri ini, sebenarnya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Kedepannya guys, tingkat kompetisinya akan makin sengit guys. Jadi kuncinya adalah inovasi. Oke, kalau ide bisnis nomor 1 ini menurut kalian mungkin sulit untuk diterapkan ya, karena maybe butuh modal besar. Nah, teman-teman mungkin bisa coba ide bisnis nomor 2. Ide bisnis nomor 2 adalah digital marketing agency. Nah, kalau tadi mungkin ide bisnis nomor 1 modalnya butuh cukup lumayan ya guys. Ide bisnis kedua ini nggak butuh banyak modal. Modalnya lebih ke arah skill atau knowledge yang kalian miliki. Yang sebenarnya juga bisa kalian pelajarin di internet ya guys. Buat kalian yang belum pernah dengar apa itu digital marketing agency, simpelnya gini guys. Digital agency itu adalah perusahaan yang membantu pemasaran digital suatu bisnis. Mulai dari mikirin strateginya, pembuatan konten, hingga eksekusinya. Nah, pada umumnya, digital agency ini menawarkan produk atau jasa sebagai berikut guys. Yang pertama, pembuatan dan pengelolaan website. Yang kedua, search engine optimization atau biasa disingkat SEO kalau teman-teman pernah dengar. Nah, yang ketiga, iklan online berbayar. Iklan online berbayar ini bisa berupa banner atau iklan pada media sosial. Nah, lalu selanjutnya ada pembuatan aplikasi, desain grafis, lalu ada content marketing, social media marketing, email marketing, jasa fotografi, maupun produksi video gitu. Jadi sejak banyak bisnis beralih ke online semua kan guys selama pandemi ini, semua agensi-agensi ini mendadak meledak naik guys. Dan menjadikan bisnis ini tren gitu. Jadi sebelum kalian memulai bisnis ini di tahun 2022, kalian harus mengerti kalau sekarang banyak sekali orang yang pengen masuk ke bisnis ini karena bisnis ini termasuk bisnis yang lagi hits atau tren. Nah, tapi menurut gua guys, 2022 ini masih merupakan saat yang tepat untuk memulai bisnis digital marketing. Jadi simpelnya gini guys, meskipun ada tingkat kompetisi yang relatif tinggi, akan tetapi industri ini masih sangat potensial guys. Dan bahkan kalian nggak perlu investasi yang besar untuk memulainya. Nah, dilansir oleh artikel yang gua pernah baca, bisnis.com, pada Februari 2021 guys, selama pandemi COVID-19 ini, Indonesia mencatat terjadi penambahan 21 juta konsumen digital baru. Dan potensi ini terus menguat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dan kabar baiknya guys, kabar baiknya lagi, ekonomi digital di kota-kota second tier dan third tier diperkirakan akan tumbuh menjadi 5 kali lipat pada tahun 2025. Tapi sayangnya nggak semua bisnis bisa menerapkan digital marketing secara optimal. Misalnya website atau sosmed yang belum terurus ya guys. Alhasil, let's say dari 1 juta UMKM yang mencoba go online, ternyata hanya 5% aja loh guys yang berhasil. Ini dikarenakan kurangnya skill ataupun knowledge mereka dalam menjalankan usaha secara online. Nah, disinilah celah kita bisa memanfaatkan digital marketing agency. Nah, di sini gue ada beberapa tips buat kalian yang mau masuk ke ranah bisnis ini. Yang pertama adalah kalian tentukan jasa yang ditawarkan. Jadi, dari awal kalian bikin digital agency, kalian nggak perlu nawarin banyak jasa gitu guys. Sebenarnya, satu jasa aja udah cukup sih guys. Teman-teman bisa pilih jasa yang paling sesuai sama skill dan knowledge kalian. Misalnya, kalian jago videographer misalnya. Nah, kalian bisa tawarin aja jasa itu. Nah, yang kedua adalah pilih niche market. Jadi, ketimbang kalian cari klien dari berbagai industri, kalian bisa mentargetkan pasar yang lebih spesifik. Misalnya, niche marketnya adalah industri fashion. Berarti teman-teman cuma mentargetkan klien yang punya bisnis fashion aja. Nah, yang ketiga adalah
tentukan added value atau nilai tambah teman-teman. After teman-teman udah dapat niche-nya, maka selanjutnya teman-teman harus bisa menjawab apa yang bikin klien mau membayar lebih besar kepada teman-teman dibanding kompetitor. Nah, istilah kerennya adalah unique selling point, yaitu nilai jual atau nilai tambah yang membedakan bisnis kalian dibanding kompetitor-kompetitor kalian. Nah, unit selling point inilah yang membuat klien memilih Anda dan bukan toko sebelah, bahkan meskipun misalkan kalian mempatok harga yang lebih tinggi. Contohnya misalnya, contoh unique selling point misalnya customer service yang ramah gitu, atau gratis konsultasi. Mungkin bisa juga kalian menawarkan revisi sepuasnya tanpa tambahan biaya. Atau mungkin teman-teman bisa kasih bonus apa gitu misalnya. Nah, itu akan membuat kalian memiliki added value atau nilai tambah gitu di mata customer. Nah, yang keempat adalah bikin website. Sebenarnya bikin website ini nggak wajib guys, tapi bikin website bisa jadi media terbaik untuk mempromosikan digital agency teman-teman gitu. Mulai dari jasa apa yang ditawarkan, niche marketnya apa, nilai tambahnya apa, terus kalian bisa tampilkan karya-karya kalian gitu di website. Jadi calon klien bisa lebih mengenal teman-teman dengan mudah. Nah, itu tadi adalah tips kalau kalian mau memulai bisnis digital marketing agency ini. Dan kalau menurut gua guys, bisnis ini nggak akan pernah mati karena sampai kapanpun perusahaan-perusahaan ini akan selalu butuh service dari luar atau outsource. Tinggal gimananya kita bisa dapetin market share-nya aja gitu dari bisnis ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke bisnis nomor 3 ya guys. Oke, bisnis nomor 3 adalah Ju-on, jualan online. Oke, pasti banyak dari kalian mikir, wah udah telat bro kalau mau jualan online sekarang. Ya, emang bener sih telat. Kalau kalian mulai dari 2020 aja, susah banget guys udah. Nah, tapi kalian bisa mulai jualan online dengan mentarget niche market. Maksudnya niche market di sini adalah pasar yang lebih spesifik. Misalnya, teman-teman mau mentargetkan pasar pet shop owner atau pemilik hewan peliharaan. Nah, kalian bisa spesifikin lagi nih guys, khusus organic pet food and trades gitu misalnya. Lalu kalian bisa spesifikin lagi misalnya organic suplemen misalnya. Terus kalian bisa spesifikin lagi, misalnya dari organic suplemen kita mau spesifikin jadi suplemen penumbuh bulu kucing misalnya, atau suplemen penggemuk kucing gitu. Nah, sebagai tambahan ide nih guys, kalian bisa sebenarnya beli bahan-bahan produk ini di supplier lokal, lalu kalian mungkin bisa racik sendiri dan teman-teman lakuin riset dan testing gimana cara bikinnya gitu, dan ciptain merek sendiri. Istilahnya kita rebranding atau repackaging gitu. Nah, tapi pastikan teman-teman nggak melanggar hak cipta ya guys. Jadi kalau kalian lihat polanya dari semua ide bisnis yang udah kita bahas tadi, tahun 2022 ini benar-benar berbeda ya guys. Jadi kita tuh sekarang kebanjiran kompetitor guys. Semakin banyak startup bermunculan. Sebagai pemain baru yang ingin memulai bisnis, kita sebenarnya jangan hajar semua market guys, karena kemungkinan besar kita akan kalah gitu guys. Gimana kita bisa ngelawan toko-toko besar, toko online besar yang udah main duluan dari misalkan let's say dari tahun 2015. Mereka udah punya misalkan 100.000 follower, atau produk mereka mungkin udah terjual lebih dari 10.000, atau mungkin bahkan mereka punya lebih dari 100.000 ulasan misalnya. Nah, intinya adalah kalau mau masuk sekarang, better kita mentargetkan niche market atau main di pasar niche aja gitu. Nah, ini adalah salah satu cara agar kalian bisa dapat kebagian market share gitu sebagai pebisnis pemula. Nah, itu tadi adalah 3 ide bisnis yang akan booming di tahun 2022. Tapi ide ini nggak bakal berguna kalau kalian nggak take action guys. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur sejati nih guys, kalian mesti menggabungkan 2 komponen, yaitu ide dan eksekusi. Jadi, after nonton video ini, teman-teman bisa langsung pilih ide mana sih yang teman-teman mau coba dan
langsung eksekusi aja guys, dimulai dari bikin action plan-nya. Selamat mencoba ya teman-teman. Sekian aja video dari gua. Thank you udah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Thank you, bye-bye.